Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk materi sistem pencernaan pada manusia. Membahas tentang sistem pencernaan, maka organ yang termasuk dalam sistem pencernaan itu akan kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu organ di saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Di sini juga bisa kita lihat gambaran global tentang organ-organ yang berkaitan dengan sistem pencernaan pada manusia. Yang paling pertama itu adalah mulut, kemudian ada kerongkongan, terus ada lambung, ada hati, pankreas, ada empedu, ada usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Bahas tentang saluran pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran kontinu berupa tabung yang dikelilingi oleh otot. Organ-organ yang termasuk di dalam saluran pencernaan adalah mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Dari usus besar, makanan akan dibuang keluar tubuh melalui anus. Tadi sudah bicara kita tentang organ pencernaan. Organ yang di saluran pencernaan, kemudian kita membicarakan tentang organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan ini berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya. Gigi, lidah terdapat dalam rongga mulut. Kantung empedu serta kelenjar pencernaan akan dihubungkan kepada seluruh pencernaan melalui sebuah saluran. Kelenjar pencernaan tambahan akan diproduksi sekret yang berkontribusi dalam pemecahan bahan makanan. Gigi, lidah, dan kantung empedu beberapa kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Akan lagi gambar yang lebih komplit tentang organ pencernaan dan organ di saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar yang pendukung atau organ pendukung lain dalam proses pencernaan makanan yang ada pada tubuh manusia. Yang akan kita bahas itu adalah rongga mulut. Di sini bisa kita lihat bahwa rongga mulut terdiri atas ada lengkungan gigi atas, terus ada langitan, kelenjar langitan, terus ada arteri dan saraf langitan, ada lempeng datar tulang langitan, kemudian otot anak langitan, ada gusi bawah, ada amandel, ada lidah, ada lengkung gigi bawah. Adalah suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air pada manusia ataupun hewan. Mulut biasanya terletak di kepala dan umumnya merupakan bagian awal dari sistem pencernaan lengkap yang berakhir di anus. Mulut terdiri dari gigi dan lidah. Adalah salah satu struktur berklasifikasi dan keras yang terdapat di dalam mulut manusia dan hewan vertebrata. Struktur yang bervariasi memungkinkan gigi melakukan banyak fungsi. Fungsi utama dari gigi adalah merobek dan mengunyah makanan. Gigi fungsinya untuk menggigit, mengunyah, mencabik. Gigi terdiri dari gigi seri, taring, susu, dan geraham, sehingga makanan menjadi lebih mudah ditelan. Adalah lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangkap pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan makanan lebih mudah. Lidah berfungsi untuk sebagai indera pengecap atau perasa, papila, mengaduk makanan di dalam rongga mulut, membantu proses penelanan, membantu membersihkan mulut, membantu bersuara pada saat berbicara. Adalah ludah atau kelenjar air liur. Ludah atau saliva dihasilkan oleh kelenjar ludah yang ada di rongga mulut kita. Di dalam lidah terdapat enzim amilase, yaitu enzim yang mengubah zat tepung menjadi zat gula. Faring. Faring adalah suatu istilah berasal dari bahasa Yunani atau yang disebut dengan faring. Faring adalah tenggorok atau kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Istilah ini terutama dipakai dalam kalangan ilmu kedokteran. Faring adalah tabung fibromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga, dan laring. Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus.
Keenam adalah esophagus. Esophagus dari bahasa Yunani oiso, membawa, dan phagus, memakan. Atau kerongkongan adalah tabung tub berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui esophagus dengan menggunakan proses peristaltik. Selanjutnya adalah lambung. Lambung dalam bahasa Inggris stomach, bahasa Belanda maag, atau ventriculus berupa suatu kantong yang terletak di bawah sekat rongga badan. Fungsi lambung secara umum adalah tempat di mana makanan dicerna dengan sejumlah kecil sari-sari makanan yang diserap. Menjadi 3 daerah, yaitu pertama kardia adalah bagian atas, daerah pintu masuk makanan dari kerongkongan itu sendiri. Kedua, fundus adalah bagian tengah dari lambung, bentuknya membulat. Ketiga, pilorus adalah bagian bawah, daerah yang berhubungan dengan usus 12 jari atau sering disebut dengan duodenum. Lambung terdiri dari 4 lapisan. Pertama, mukosa, kedua, submukosa, ketiga, muscularis, yang keempat, serosa. Adalah usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari seluruh pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, usus penyerapan, ileum. Pada usus 12 jari terdapat 2 muara saluran, yaitu dari pankreas dan kantong empedu. Adalah enzim yang dihasilkan di usus 12 jari. Yang pertama, erythrokinase untuk mengaktifasi peptidase, yaitu trypsinogen yang menghasilkan pankreas menjadi tripsin dan mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin. Kemudian ada tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino dan gliserol. Yang ketiga, erepsin atau dipeptidase untuk mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Yang keempat, disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida, yaitu maltosa mengubah maltosa menjadi glukosa dan glukosa, sukrosa mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa, laktosa mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Enzim selanjutnya ada lipase, mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Adalah usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses pada mamalia. Kolon terdiri dari kolon menanjak, ascending, kolon melintang, transverse, kolon menurun, descending, kolon sigmoid, dan rektum. Bagian kolon dari usus buntu hingga pertengahan kolon melintang sering disebut dengan kolon kanan, sedangkan bagian sisanya disebut dengan kolon kiri. Kita bahas tentang kelenjar pada sistem pencernaan. Hati adalah organ yang pertama menghasilkan kelenjar. Hati dalam bahasa Yunani disebut hyper, yaitu merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Ini terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Kelenjar berikutnya adalah pankreas, adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin, sedangkan menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut di bagian kaput kepalanya, menempel pada organ duodenum. Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada organ gigi biasanya adalah gingivitis dan periodontitis. Kedua, appendicitis. Ketiga, diare. Keempat, sembelit. Kelima, wasir. Keenam, kanker usus. Ketujuh, hernia. Dan kita hari ini anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan. Saya tutup pelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.